Ya, shalom semuanya, selamat pagi. Pak Ipung belum dengar suara kalian. Shalom semuanya, selamat pagi. Kurang semangat. Selamat pagi. Pak Ipung belum dengar suaranya kelas 1. Selamat pagi. Bisa lebih keras lagi. Selamat pagi. Ya, kita mau mulai ibadah pagi kita. Kita awali dengan berdoa bersama yuk. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pagi hari ini kami bersyukur kalau kami boleh sampai di sekolah ini dengan selamat. Kami akan memulai seluruh kegiatan kami di tempat ini. Di hari pertama kami mau belajar. Biarlah Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, kesehatan kepada kami semua, sehingga kami menjalani hari ini dengan penuh sukacita. Terlebih kami mau mengawalinya bersama dengan Tuhan. Kami mau menaikkan pujian untuk Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah ini menjadi awal yang baik untuk kami mengawali hari ini bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya, Pak Ipung undang semuanya bangkit berdiri. Coba toleh kanan kirimu. Berdiri dulu, yuk semuanya. Lihat kanan kirimu. Ada yang loyo ndak? Kalau ada yang loyo senggol ya. Semangat-semangat gitu. Ada yang loyo ndak? Coba lihat kanan kirimu. Atau jangan-jangan di depanmu itu yang loyo, Bapak Ibu guru. Pak Alvin kelihatan capek. Kasih semangat, Pak Alvin semangat gitu ya. Coba lihat. Kasih senyum dulu kanan kirimu. Senyum, nah gitu ya. Sudah belum? Tuh, sudah belum? Atau jangan-jangan masih cemberut? Supaya tidak cemberut kita akan menaikkan pujian kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Kita angkat pujian ini dengan sukacita. Yuk semuanya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Semuanya katakan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Kalian saja. Tuhanlah. Ya. Semuanya. Ya. Hanya padamu hatiku percaya. Dan kota perlindungan. Yuk semuanya dengan sukacita. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Kalian saja semua katakan. Ku mau takkan pernah berubah. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih
setiamu, kasih setiamu tak pergi, kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dariku. Ya, silakan duduk kembali. Kita mau menaikkan pujian kita untuk mempersiapkan diri mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, mari kita beri yang terbaik bagi Tuhan. Naikkan pujian ini dengan segenap hati. Ku buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Kalian saja angkat pujian ini. Buka berfirmanlah Tuhan, katakan bersama, Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis. Sekali lagi katakan, anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis. Seperti pujian kami Tuhan, biarlah setiap firman Tuhan yang kami dengarkan membentuk kami semakin serupa dengan Kristus. Dan biarlah hidup kami semakin disempurnakan dari hal-hal yang tidak baik. Kami menjadi lebih baik dan jauh lebih baik lagi. Melalui firman-Mu Tuhan, biarlah hidup kami semakin dibaharui. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami duduk, diam, berbicara atas kami, dan kami siap melakukannya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Ya, ada sedikit masalah tadi ya ketika kita mengawali ibadah kita. Jadi karena alatnya mungkin sudah lama istirahat, jadinya agak sedikit bermasalah. Tapi tidak apa-apa, akhirnya cepat teratasi, puji Tuhan. Ya, pagi hari ini Pak Ipung mau menyampaikan sesuatu bahwa selama 1 tahun ini kita akan belajar tentang integritas. Tentang apa? Ya, tentang integritas selama 1 tahun. Tapi tiap bulan nanti kita akan belajar integritas dari sudut pandang yang berbeda. Nah, bulan ini, di bulan Juli ini, Juli, Agustus, September, kita akan belajar dari Yusuf. Dari siapa? Yusuf. Bagaimana Yusuf itu menjadi pribadi yang berintegritas. Tapi untuk mengawali bulan ini, kita belajar satu hal. Tema firman Tuhan pagi hari ini menjadi pribadi yang berkualitas. Baca bersama, 2, 3. Pribadi, belum kompak. 2, 3. Pribadi
Ya, pribadi yang berkualitas. Kita buka bersama ayat Alkitab kita Lukas pasal 16 ayat 10. Lukas pasal 16 ayat 10. Sudah menemukan? Yang sudah menemukan teriak haleluya. Oh belum, Pak Ipung masih tunggu. Sudah menemukan ayatnya? Oke, kalau sudah kita baca bersama-sama ya. Lukas pasal 16 ayat 10. 2, 3. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Sekali lagi Pak Ipung bacakan, kalian perhatikan. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Orang yang berintegritas, dia tahu apa yang harus dikerjakan, sekalipun tidak ada orang yang melihatnya. Sekalipun itu sesuatu yang sepele, sesuatu yang kecil, sesuatu yang nampaknya nggak berarti, dia akan tetap kerjakan kalau itu sesuatu yang baik. Sekalipun tidak ada yang melihat, itu orang yang berintegritas. Contoh real, habis makan permen. Habis makan permen, permennya masuk mulut, kulitnya atau sampahnya masuk kemana? Masuk kemana? Loh, permennya masuk mulut, kulitnya masuk mana sampahnya? Tempat sampah. Jangan dibalik. Makan permen, kulitnya masuk mulut, permennya dibuang ke tong sampah. Lah itu salah. Jangan. Nanti bisa diare, ya. Jadi yang dimasukkan ke mulut permennya, kulitnya dibuang ke tong sampah. Orang yang berintegritas sekalipun tidak ada yang lihat, anak yang berintegritas sekalipun tidak ada yang lihat, dia akan tetap masukkan kulitnya itu ke tong sampah. Tapi anak yang nggak berintegritas, dia akan toleh dulu. Nggak ada yang lihat, tak buang di sini aja. Dibuang di mana? Di bawah meja belajarnya. Dibuang di mana? Di tempat dia, di mana tadi dia berjalan, di lorong selasar misalnya, dilempar ke situ. Nggak ada yang lihat kok. Ya nggak apa-apa. Kan nggak ada yang lihat. Itu menunjukkan bahwa anak tersebut tidak berintegritas. Orang yang berintegritas itu mau dilihat gak dilihat, dia akan tetap melakukan yang benar. Amin. Amin. Mau dilihat gak dilihat orang, dia tetap melakukan yang benar. Kalau ada yang lihat, sibuk belajar, mikir gitu. Di dalam kelas nih biasanya Pak Ipung jumpai yang kayak gini. Ayo kerjakan soal ini anak-anak. Wah, lalu Pak Ipung duduk di meja. Ketika Pak Ipung ada di meja itu semuanya mikir, serius, sambil pegangi kepalanya, sambil kepalanya keluar asapnya dikit-dikit, ya kan mikir kan. Wah, saking seriusnya. Tapi ketika Pak Ipung keluar sebentar aja ke toilet, langsung ruam, ngobrol satu sama lain. Dari tempat duduknya di depan bisa pindah ke belakang, dari belakang bisa pindah ke sana. Wah, ketika Pak Ipung balik langsung lari, Pak Ipung, langsung duduk balik lagi ke tempat duduknya. Itu berintegritas? Tidak. Anak yang berintegritas, mau ada guru, tidak ada guru, dia tetap melakukan yang baik. Mau dilihat, gak dilihat orang, dia tetap melakukan yang baik. Itu sebabnya 1 bulan ini kita akan belajar tentang itu dari Yusuf.
Yusuf itu dibagi 3 hal. Dia menjadi budak yang berintegritas. Dia menjadi pemimpin yang berintegritas. Dia menjadi anak yang berintegritas. Tuh, ini makanya jadi 3 bulan nanti Juli, Agustus, September kita belajar tentang ini. Kita mau belajar dari Yusuf. Yuk, mulai dari diri kita sendiri, belajar menjadi pribadi yang berintegritas. Supaya apa? Supaya kita menjadi pribadi yang benar-benar berkualitas. Orang yang berintegritas itu berkualitas. Amin. Tutup bukunya. Kita mau satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang kami dengarkan pagi hari ini. Biarlah firman itu menjadi bekal untuk kami menjalani hidup kami semakin hari semakin baik, menjadi pribadi yang berkualitas, sehingga benar-benar nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Ajar kami untuk melakukan firman Tuhan itu di dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, kita